Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Majid Rozan Musyafa, NIM 132, yang kedua Miss Celia Jenly, NIM 133, dan yang ketiga Lia Setiani, NIM 134, akan mempresentasikan mengenai daya jual, profitabilitas, dan pembagian untung rugi. Bukti dari perbankan syariah di Indonesia. Untuk mengantar, sektor perbankan di pasar negara berkembang dan negara berkembang dicirikan oleh besarnya kekuatan pasar. Bank syariah beroperasi dengan prinsip yang berbeda dengan sistem konvensional. Bank syariah bekerja berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang berorientasi pada bagi hasil. Perbankan konvensional yang dominan di industri perbankan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan bank syariah kurang berdaya di industri pasar perbankan. Kekuatan pasar adalah upaya perusahaan untuk mempengaruhi harga produk yang terkait dengan persaingan, karena persaingan yang menurun meningkatkan kekuatan pasar. Keberadaan bank syariah menjadi sorotan utama dalam industri perbankan. Pertumbuhan yang stagnan dapat menyebabkan perubahan pada tingkat profitabilitas. Upaya empiris untuk menganalisis daya jual dan menguji pengaruhnya terhadap profitabilitas merupakan tujuan awal dalam penelitian ini. Kemudian kegiatan operasi di bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah di bawah doktrin Islam. Yang pertama, prinsip profit loss sharing. Prinsip ini menunjukkan bahwa profit loss sharing merupakan penentu profitabilitas di bank syariah. Berdasarkan data statistik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017, murabahah merupakan bagi hasil yang dominan di bank syariah, sekitar 60%, dan sisanya 30% untuk mudharabah dan musyarakah. Dengan memahami fenomena ini, penelitian tentang profit loss sharing, termasuk mudharabah dan musyarakah, harus dikaitkan dengan hubungan antara daya jual dan profitabilitas. Yang selanjutnya yaitu teori kekuatan pasar, daya jual, dan profitabilitas. Hal-hal yang dapat dijelaskan melalui teori kekuatan pasar yaitu yang pertama, kinerja atau SCP. SCP menggambarkan konsentrasi pasar dan pangsa pasar. Kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh kekuatan pasar tercermin dari kecenderungan konsentrasi pasar, dan pangsa pasar harus diidentifikasi dengan tujuan untuk menguasai pasar. Yang kedua, bentuk persaingan ditentukan oleh tingkat kekuatan pasar. Kekuatan pasar dapat didorong atas dasar upaya bank untuk mempengaruhi harga produk dan jasa terkait dengan persaingan pasar. Inilah yang disebut sebagai daya jual. Teori kekuatan pasar menggambarkan konsentrasi pasar. Bank dengan kekuatan pasar yang lebih besar dapat dengan mudah mengontrol pasar sehingga fluktuasi dapat dihindari. Sebagai hasil dari tinjauan ini, kemampuan pasar dalam industri perbankan mengacu pada persaingan pasar dan mencerminkan tingkat kekuatan pasar. Yang ketiga, market ability. Market ability adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh kekuatan pasar melalui pemanfaatan sumber daya sendiri yang dapat dilihat atas dasar produk dan layanan komersial. Pengaruh market ability terhadap profitabilitas dapat dijabarkan melalui teori kekuatan pasar bahwa kinerja ditentukan oleh perilaku bank syariah, kemudian perilaku ditentukan oleh struktur pasar di mana bank syariah berada. Hubungan antara konsentrasi perbankan dan profitabilitas tercermin melalui return on asset dan return on equity. ROA dan ROE merupakan fundamental menjadi pertimbangan utama bagi setiap investor untuk memilih saham. Sedangkan konsentrasi pasar
menunjukkan perilaku kolusi dan mengarahkan kekuatan pasar untuk mengambil keuntungan yang lebih besar. Teori penata layanan dan pembagian untung rugi. Di bawah prinsip Islam, pengaturan kontrak antara bank sebagai sahibul mal dan pelanggan sebagai madari dalam suatu proyek dilakukan dengan pembagian untung rugi. Bank syariah dapat menghindari negatif spread karena menganut flat rate. Manfaat lain dari sistem bagi hasil adalah dapat meningkatkan stabilitas lembaga keuangan. Perbankan syariah lebih stabil dibandingkan perbankan konvensional. Mudharabah dan musyarakah merupakan produk pembiayaan dengan menggunakan akad bagi hasil. Dampak tidak langsung diperkirakan mampu memberikan pengaruh hubungan antara marketability dan profitabilitas. Musyarakah juga disebut mode pembiayaan yang ditawarkan oleh bank. Nasabah diberikan keluasan untuk mengelola dana yang diperoleh dari bank. Dalam mode ini, keuntungan akan dibagi berdasarkan porsi yang disepakati. Selanjutnya, rasio bagi hasil secara fundamental dipengaruhi oleh kekuatan pasar. Pembiayaan di bawah profit loss sharing akan meningkatkan nilai pasar perbankan dan memaksimalkan pengembalian pemegang saham. Ketika bank dapat melakukan diferensiasi produk, pangsa pasar dan konsentrasi akan lebih besar sehingga mampu menjalankan usahanya dengan lebih efisien, sehingga profitabilitas menjadi nilai yang lebih tinggi. Metodologi, sampel dan variabel penelitian. Sampel penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Ada 13 bank yang terdaftar. Mereka harus secara konsisten terdaftar dan memberikan data laporan keuangan yang lengkap selama periode 2011 sampai 2016. Berdasarkan kriteria tersebut, 3 bank telah dieliminasi, sehingga sampel akhir dari penelitian ini adalah 10 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Analisis data dan uji efek mediasi. Baron dan Kenny 1986 menyeratkan bahwa mediasi penuh terjadi jika dimasukkannya variabel mediasi menjatuhkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terkait. Artinya, tidak ada pengaruh langsung yang terjadi dalam mediasi penuh. Kemudian, mediasi parsial menyeratkan bahwa tidak hanya ada hubungan yang signifikan antara mediator dan variabel dependen, tetapi juga beberapa hubungan langsung antara variabel independen dan dependen. Hasil dan diskusi statistika deskriptif. Berdasarkan tabel 1, nilai rata-rata konsentrasi pada pasar sekitar 0,2. Mencapai 0 menunjukkan pasar yang kurang terkonsentrasi. Terkait pangsa pasar, nilai rata-rata bank syariah sekitar 0,10, menunjukkan bahwa pangsa pasar di bank syariah rendah. Dengan demikian, pasar yang kurang terkonsentrasi dan pangsa yang rendah menunjukkan bahwa rata-rata marketability pada bank syariah rendah. Berikut rata-rata variabel berdasarkan periode pengamatan sampel disajikan pada tabel 2. Berdasarkan tabel 2, rata-rata marketability pada bank syariah yang dilihat dari pangsa pasar dan konsentrasinya semakin menurun dari tahun ke tahun. 4 tahun terakhir dari 2013 hingga 2016 secara konsisten mengalami penurunan sekitar 0,02. Hasil dan diskusi model struktural dan analisis jalur. Model struktural dievaluasi menggunakan R2. Hasil model disajikan pada tabel 3. R2 untuk variabel pembiayaan sebesar 0,09 pada mudharabah dan 0,11 pada musyarakah. Hasil ini menunjukkan bahwa 9% mudharabah dan 11% musyarakah dipengaruhi oleh pangsa pasar dan konsentrasi, sedangkan ROA 41% dan ROE 59%. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproduksikan melalui ROE lebih besar dipengaruhi oleh marketability dan keuangan dengan profit loss sharing daripada ROA. Kemudian hasil dan diskusi dari daya jual dan profitabilitas. Marketabilitas pada bank syariah diidentifikasikan menjadi pangsa pasar dan konsentrasi. Semakin tinggi kemampuan pasar dalam industri pasar yang diproksikan dengan pangsa pasar dan konsentrasi, maka semakin tinggi pula kekuatan pasarnya. Bank syariah dengan kekuatan pasar yang lebih tinggi dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih efisien, sehingga meningkatkan tingkat profitabilitas. Ketika bank syariah mencapai kekuatan pasar yang lebih luas, mereka dapat mengontrol harga dan keuntungan pasar. Hasil dan diskusi dari model struktural dan analisis jalur.
Bank syariah yang lebih terkonsentrasi di pasar industri tidak dapat mempengaruhi perubahan tingkat produk dan layanan di bawah pola bagi hasil. Oleh karena itu, hasil ini ditentukan menunjukkan bahwa pengukuran pangsa pasar menjadi penentu peningkatan tingkat profitabilitas. Mudharabah sebagai produk keuangan di bawah akad profit loss sharing memediasi hubungan antara pangsa pasar dan profitabilitas. Dengan kata lain, mudharabah terbukti memediasi pengaruh positif marketability yang diproksikan dengan pangsa pasar terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA dan ROE. Mudharabah dapat memediasi pangsa pasar untuk memimpin perubahan ke arah positif pada ROA dan ROE. Kemudian musyarakah dapat mempengaruhi hubungan antara pangsa pasar dan profitabilitas, tetapi memberikan mediasi kompetitif. Kondisi ini menunjukkan bahwa musyarakah sebagai produk dari keuangan memiliki efek negatif pada hubungan antara pemasaran dan profitabilitas. Peningkatan pangsa pasar menyebabkan perubahan ke tingkat profitabilitas. Ketika hubungan dimediasi oleh musyarakah, pangsa pasar malah mengarah pada penurunan tingkat profitabilitas. Prinsip musyarakah ini menuntut mereka untuk bertanggung jawab dengan kerugian atau keuntungan yang diberikan kepada mereka. Bank syariah dalam pangsa pasar yang lebih luas berusaha untuk meningkatkan produk keuangan, tetapi kemungkinan resikonya tinggi karena usahanya merugi dan dibebankan, sehingga profitabilitas perbankan menurun. Selanjutnya, kesimpulan pada penelitian ini berhasil menganalisis marketability pada industri perbankan syariah, menguji pengaruhnya terhadap profitabilitas, dan menemukan pengaruh yang dimediasi oleh mudharabah dan musyarakah. Mediator keuangan pada pembagian laba rugi adalah suplemen dalam menganalisis daya jual dan profitabilitas yang diuraikan di bawah teori penata gunaan. Mereka memiliki efek tidak langsung pada hubungan antara daya jual dan profitabilitas. Melalui mudharabah, daya jual yang diproksikan dari pangsa pasar menyebabkan tingkat profitabilitas lebih meningkat. Ini disebut sebagai mediasi parsial. Kemudian mudharabah sebagai produk bank syariah menyebabkan peningkatan pengaruh positif pangsa pasar terhadap profitabilitas. Sedangkan efek tidak langsung dari musyarakah memiliki tanda yang berlawanan dengan efek langsung yang disebut mediasi kompetitif. Hasil ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan musyarakah menyebabkan pangsa pasar menurunkan tingkat profitabilitas. Sekian materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.